Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita harus semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan harapan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Nah, betul sekali. Hari ini kita akan membahas materi tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Nah, sebelum kita memasuki ke materi inti, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran dan Hadis merupakan suatu yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat dalam perjalanan, Al-Quran dan Hadis memberi petunjuk atau peta kepada manusia yang dimana ada dalam Al-Quran dan Hadis tersebut. Nah, sebagai contoh, Ibu akan menayangkan video terkait dengan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dilihat ya, lalu hikmah apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya
dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Nah, bagaimana anak-anak setelah mengamati video yang Ibu telah berikan? Tentunya banyak hikmah ya yang dapat kita ambil dari video tersebut. Coba berikan salah satu contohnya. Nah, betul sekali. Salah satu contohnya dengan kita membaca Al-Quran dan hadis, kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian Al-Quran dan hadis. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud Al-Quran? Ya, betul sekali. Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau bacaan yang sempurna. Nah, menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, menurut istilah lain, Al-Quran adalah kitab suci yang bersih firman-firman Allah dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yang keberadaannya hingga kini dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, selain Al-Quran, pedoman hidup sehari-hari kita yaitu tentunya hadis. Nah, dengan hadis Nabi tersebut, maka itulah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengampunimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, tadi kita telah membahas mengenai Al-Quran menurut bahasa ataupun menurut istilah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai definisi hadis menurut bahasa maupun istilah. Nah, ada yang tahu definisi hadis menurut bahasa? Betul sekali. Hadis berasal dari kata hadatsa yang berarti perkataan, baru, ataupun perbuatan. Lalu secara istilah, hadis adalah suatu perbuatan, perkataan, dan penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau dalam istilah lain, hadis adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang disebarkan ataupun ditradisikan kepada para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Anak-anak sudah paham ya? Kita lanjut kalau gitu ke materi yang kedua, yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama kita akan menyebutkan mengenai fungsi Al-Quran. Ada yang tahu salah satu fungsi Al-Quran? Nah, jawaban yang bagus. Yang pertama, fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam atau hukum Islam yang utama. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran telah disebutkan beberapa hukum Islam. Salah satu contohnya yaitu hukum makanan halal dan haram.
yang mana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Yang kedua yaitu sumber ilmu pengetahuan. Contohnya tentang penciptaan manusia dan juga penciptaan alam semesta. Yang ketiga yaitu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa saja? Yaitu kitab Zabur, Injil, dan juga Taurat. Selanjutnya adalah fungsi hadis. Ada yang bisa menyebutkan apa saja fungsi hadis? Ya, yang pertama yaitu menentukan hukum Islam yang belum ada dalam Al-Quran. Contohnya dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya. Nah, yang kedua, memperjelas ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Contohnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang sholat. Nah, di hadis pun di mana diperinci tentang jumlah rakaat sholat dan juga bagaimana tata cara sholat. Yang ketiga yaitu memperkuat ayat yang sudah ada dalam Al-Quran. Seperti contoh, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa berpuasalah kalian ketika melihat bulan. Nah, kemudian diperkuat dengan hadis yang berbunyi, berpuasalah kalian ketika melihat bulan dan berbukalah ketika kalian melihatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memasuki materi yang terakhir yaitu cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Di video awal, Ibu sudah menayangkan contoh video tentang bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang siapa yang tahu salah satu contoh menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul sekali. Salah satunya adalah mengikuti pengajian. Yang kedua yaitu mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat yaitu selalu membaca sebelum maupun setelah sholat wajib. Nah, setelah kita mengetahui definisi Al-Quran dan hadis, fungsi Al-Quran dan hadis, dan juga kita telah mempelajari bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan memberikan tugas, yaitu silakan dibuka buku paketnya, kerjakan uji kompetensinya pada bab ini, kemudian nanti difoto dan dikirimkan di grup WhatsApp ya. Ditunggu sampai nanti jam 4. Terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.